dan dapat berkumpul dalam di daring perkuliahan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Hari ini kita ada 2 pemateri dari kelompok 10 dan kelompok 11. Ya, perkenalkan saya dengan Yevi Ardianti sebagai moderator. Dari kelompok pertama, dari kelompok 10 dengan judul pengolahan data oleh Saudari Rima Mulyawati dan Saudara Trisna Saputra Manggala. Dan kelompok 2 yang kedua dari kelompok 11 yaitu dengan judul tahapan penulisan tesis oleh Saudara Ofik Ahmad Taufik, Saudari In Hindesa Nur, dan Saudari Yevi Ardianti. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai kegiatan hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kita serahkan ke kelompok 10, Saudari Rima Mulyawati dan Saudara Trisna Saputra Manggala. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya rekan-rekan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengolahan dan analisis data. Oke. Data, pengertian data. Secara umum, pengertian data dapat didefinisikan sebagai nilai atau value yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau peristiwa. Irmansyah, tahun 2003. Data dibentuk dari data mentah atau raw data yang berupa angka, karakter, gambar, atau bentuk lainnya. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang punya makna. Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Data menurut Nuzula Agustina, data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Mohon maaf. Dan menurut Ari Kunto, data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data dipakai untuk suatu keperluan. Nah, pembagian data data itu dibagi menjadi beberapa jenis. Data berdasarkan sumbernya, data berdasarkan waktu pengumpulannya, dan data berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama itu data berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Data berdasarkan waktu pengumpulannya itu data berkala dan data kertas lintang. Dan yang ketiga, data berdasarkan bentuk dan sifatnya itu dibagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data berdasarkan sumbernya, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up-to-date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung. Nah, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Peneliti hanya sebagai tangan kedua. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data berdasarkan waktu pengumpulan, yaitu yang pertama data berkala. Data berkala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Contohnya yaitu data perkembangan harga 9 macam bahan pokok selama 10 tahun terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Itu adalah salah satu contoh data berkala. Lalu yang selanjutnya yaitu data kertas lintang. Data kertas lintang ini adalah atau cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Contohnya yaitu data sensus penduduk tahun 2000, data hasil UN siswa SMA tahun 2012, dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu data berdasarkan bentuk dan sifatnya, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan atau ditranskripkan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Dan selanjutnya yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik penghitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinum. Data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran, yaitu yang digunakan yaitu ada data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Nah, data kuantitatif berdasarkan proses atau cara mendapatkannya. Yang pertama itu data diskrit. Data diskrit ini adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh dengan cara membilang. Karena diperoleh dengan cara membilang, data diskrit akan berbentuk bilangan bulat, bukan bilangan pecahan. Contoh dari data diskrit itu adalah jumlah sekolah dasar yang berada di kecamatan tertentu, atau misalnya jumlah siswa laki-laki yang berada di kelas tertentu, jumlah siswa perempuan di kelas tertentu, dan sebagainya. Yang kedua itu data kontinum. Data kontinum itu adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Contohnya yaitu tinggi badan setiap orang, terus nilai dari setiap siswa, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran. Yang pertama itu data nominal. Data nominal atau sering disebut juga data kategori adalah data yang diperoleh melalui pengelompokan objek berdasarkan kategori tertentu. Perbedaan kategori objek hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif, walaupun data nominal dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis, sehingga tidak dapat dibandingkan dan tidak bisa dijumlahkan. Contoh dari data nominal yaitu, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu cara pengisian Dapodik, yaitu misalnya untuk pengisian dari agama misalnya, atau dari jenis kelamin, itu 1 untuk melambangkan laki-laki dan 2 untuk melambangkan perempuan. Nah, nominal 1 dan 2-nya ini tidak bisa dijumlahkan karena itu hanya sebagai tanda bahwa 1 itu sebagai laki-laki dan 2 sebagai perempuan. Dan yang selanjutnya yaitu data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Setiap data ordinal memiliki tingkatan tertentu yang dapat diurutkan dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi ataupun sebaliknya. Contoh dari data ordinal ini misalnya seperti pendidikan orang tua siswa, yaitu misalnya 1 untuk TK, 2 untuk SD, 3 untuk SLTP, 4 untuk SLTA, dan seterusnya. Itu ordinal, jadi harus berurutan dari yang tertinggi ke terendah atau terendah ke tertinggi. Dan yang selanjutnya itu data interval. Data interval adalah data hasil pengukuran yang dapat diurutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Kelebihan sifat data interval dibandingkan dengan data ordinal adalah memiliki sifat kesamaan jarak, equality interval, atau memiliki rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Nah, contoh dari data interval ini misalnya suhu dari 0 derajat Celcius ke 10 derajat Celcius sama dengan rentan dari 10 derajat Celcius ke 20 derajat Celcius. Itu contoh dari data interval. Terus data rasio adalah data yang menghimpun semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, serta data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik 0 atau absolut atau mutlak, sehingga dapat diterapkan semua bentuk operasi matematika. Nah, contoh dari data rasio ini yaitu contohnya nilai dari siswa, misalnya IQ siswa atau IQ seseorang, misalnya dari rentan 100 sampai 110 itu sama dengan dari 110 ke 120.
Nah, namun dengan demikian data rasio ini tidak dapat dinyatakan bahwa orang yang memiliki IQ lebih tinggi atau IQ 150 itu memiliki tingkat kecerdasan 1,5 kali lipat dari orang yang memiliki IQ 100. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah proses transformasi dari fakta-fakta mentah terpisah dan fakta-fakta yang belum dievaluasi menjadi informasi yang terintegrasi dan menyeluruh. Data adalah masukan dari suatu model pengolahan data yang menghasilkan ya Pak. Data adalah masukan dari suatu model pengolahan data yang menghasilkan keluaran berupa informasi. Pengolahan data merupakan sebuah ya Pak. Tong syuting nyari tanah. Oh siap. Kereta api wae. Menuju saum A. Dipelankan saja, Kang. Pengolahan data, maaf saya lanjut ya. Pengolahan data merupakan sebuah proses yang terdiri dari aktivitas masukan atau input, aktivitas proses, dan aktivitas keluaran atau output. Ya. Input ini adalah masukan data yang akan diproses. Prosesnya itu melakukan proses untuk mengubah input menjadi output, dan outputnya adalah menghasilkan hasil pengolahan data berupa sebuah informasi. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data atau coding, serta penyajian data, sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Yang pertama itu adalah pengeditan data. Pengeditan data adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. Pengeditan dilakukan karena kemungkinan data yang masuk atau data mentah, raw data, tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kekurangan dapat dilengkapi dengan mengulangi pengumpulan data atau dengan cara menyisipkan interpolasi data. Kesalahan data dapat dihilangkan dengan membuang data yang tidak memenuhi syarat untuk dianalisis. Contoh kegiatan dalam pengeditan data adalah pemeriksaan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Aspek-aspek yang perlu diperiksa antara lain kelengkapan responden dalam mengisi setiap pertanyaan yang diajukan di dalam kuesioner. Jika pengisian belum lengkap, peneliti dapat meminta responden untuk mengisinya kembali. Jika hal itu tidak dapat dilakukan, sebaiknya kuesioner tersebut tidak digunakan untuk kepentingan analisis data. Yang selanjutnya, yang kedua itu adalah coding dan transformasi data. Coding atau pengkodean data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-tiap data, termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kode adalah simbol tertentu dalam bentuk huruf atau angka untuk memberikan identitas data. Kode yang diberikan dapat memiliki makna sebagai data kuantitatif berbentuk skor. Kuantifikasi atau transformasi data menjadi data kuantitatif dapat dilakukan dengan memberikan skor terhadap setiap jenis data dengan mengikuti kaidah-kaidah dalam skala pengukuran. Dan yang terakhir itu adalah tabulasi data. Tabulasi data adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis. Tabel yang dibuat sebaiknya mampu meringkas semua data yang akan dianalisis. Misalnya, seorang peneliti melakukan pengukuran terhadap 4 variabel, yaitu yang pertama tentang jenis kelamin, yang kedua tentang tingkat pendidikan, yang keempat tentang pengalaman kerja, dan yang terakhir itu tentang kompetensi profesional, dan yang kelima itu adalah kinerjanya. Sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melanjutkan paparan yang telah dipaparkan oleh teman saya. Analisis data yang tadi tentang pengumpulan data ya, setelah di data terkumpul lalu dianalisis.
Analisis data dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal karena datanya kuantitatif. Maka teknik analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua, dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Misalnya, dokumentasi, wawancara, observasi, atau triangulasi, ya, itu pengumpulan data. Dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus, tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Jadi, dilakukan dengan terus-menerus, tidak 1-2 kali, sehingga diperoleh data jenuh, jadi sama. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti mulai melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaannya lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel. Jadi ketika jawabannya belum puas, peneliti bisa melakukan terus analisis terus, ya, sampai dirasa jawabannya sudah kredibel, ya. Menurut Miles dan Huberman 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, data conclusion, drawing, dan verification. Pertama, data collection atau pengumpulan data. Kegiatan utama pada setiap penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data pada umumnya menggunakan kuesioner atau tes tertutup. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan statistik. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya atau triangulasi. Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal, peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial atau objek yang diteliti. Semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi. Itu dalam pengumpulan data. Terus dalam data reduction atau reduksi data, ya. Jadi setelah data dikumpulkan baru direduksi. Reduksi data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak tentunya, ya, setelah kita mengumpulkan data. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak tentunya, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Maka mencarinya bisa bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Yang tadi mungkin telah dijelaskan di sebelumnya tentang data. Terakhir itu data display, bukan terakhir. Selanjutnya data display atau penyajian data. Jadi tadi setelah dianalisis, dikumpulkan, terus direduksi, baru data di display atau penyajian data. Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplay data. Kalau dalam penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik,
pitch art atau itu diagram lingkaran ya, atau pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Jadi itu dalam penyajian data secara kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Huberman 1984 menyatakan the most request from of display depth for qualitative research data in the first has been narrative text. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Jadi kalau kuantitatif disajikan dalam bentuk tadi tabel, grafik, atau sebagainya, sedangkan dalam penelitian kualitatif data disajikan dalam bentuk teks naratif. Terakhir, verification ya. Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak menemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian, kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara ya. Tadi kan disebut hipotesis ya. Dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Mohon bimbingan dari Bapak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut kelompok selanjutnya atau saya beri komen dulu. Saya beri komen dulu. Oke, siap. Siap, Bapak. Ada seorang pengamen pinter di perapatan perapatan Cicahem atau di perapatan perapatan rumah sakit itu, rumah sakit Rancabadah ya. Anda pernah tahu perapatan rumah sakit Rancabadah? Pasteur, Pak, Pasteur. Pasteur Teliki. Tadi saudara Krishna, Pasteur. Kurang tahu Bapak, saya orang Subang Pak. Dibayangkan aja. Siap. Ada banyak mobil. Mobil itu ada dihitung ada 100. Nah, kira-kira itu data atau fakta? Ada mobil 100. Fakta mungkin Bapak. Fakta. Nah, supaya jadi data gimana itu? Supaya jadi data itu kan seperti yang tadi sudah dibahas ya. Jadi data itu harus berupa fakta-fakta yang dikumpulkan. Kalau misalnya hanya ada disebutkan 100 apa ya tadi 100 mobil, berarti itu hanya ada mobilnya aja 100 gitu. Jadi belum mobilnya jenis apa, terus warnanya apa, dan kriteria-kriteria lainnya yang membuat fakta tadi menjadi data gitu. Jadi data itu adalah kumpulan-kumpulan fakta terhadap mobil tersebut, mungkin Bapak sepemahaman saya. Oke, coba buat contoh. Gimana antara fakta mobil itu yang ada di perapatan itu jadi data? Oke, contohnya mungkin mobil sedan berwarna putih itu baru satu data. Terus mobil kedua itu mungkin BMW yang berwarna silver, itu juga termasuk data. Nah, faktanya itu adalah mobilnya BMW dan berwarna silver, itu adalah faktanya. Nah, kalau datanya
diambil dari fakta-fakta tersebut. Jadi kumpulan fakta tersebut menjadi data sehingga nanti ada beberapa kriteria yang akan sama dan ada beberapa kriteria yang berbeda. Mungkin seperti itu. Ya, sok contohkan kumaha mobil 100 tanya. Ya mobil ngajajar lah jadinya tak. Parapatan. Mana fakta, mana data. Tuh. Supaya access what the difference between the fact and the data, datum and information. What different? And then you knowing about it. Coba sok kumaha. Fakta, data, informasi. Mungkin gini, Bang Evan ya. Sok, Coba ya Pak ya. Kalau fakta Ya, mah ya. mungkin tadi yang mobil 100 itu fakta. Kalau datanya mungkin yang tadi dikatakan mobil 100 itu terdiri dari mobil sedan, mobil carry ada berapa, mobil sedan ada berapa, mobil truk ada berapa, mungkin itu data Pak. Kalau fakta ya tadi mobilnya ada 100. Gitu. Oke, data. Ya, Ya, mungkin oke. begitu Jadi Pak. mobil apa saja? Ya mungkin dari fakta mobil faktanya mobil ada 100. Datanya yang mobil 100 itu misalkan ada 20 mobil sedan, 20 mobil carry. Itu faktanya. Mungkin datanya tadi kan data kumpulan dari fakta kan. Mobil sedan ada 20 misalkan, mobil carry ada 20, mobil truk ada 40 misalkan. Itu data Pak. Mungkin begitu bukan Pak? Oke, udah bagus. Oke. Kemudian data itu mobil truk sekian, sedan sekian, oplet sekian, apa sekian itu ya, itu sudah jadi data. Bagaimana jadi informasi? Jadi apa Pak? Jadi informasi ya Pak? Ya. Kan ada dari fakta diolah jadi data, data diolah jadi informasi, gitu kan? Iya. Sok, kumaha. Ya, agar data tersebut menjadi sebuah informasi, jadi data tersebut harus ditranskripkan menjadi sebuah tulisan mungkin Bapak. Jadi tadi kan sudah dijelaskan bahwa mobilnya itu jumlahnya ada berapanya gitu dan jenisnya ada apa aja. Nah, untuk menjadi sebuah informasi itu harus ditranskripkan menjadi sebuah kata-kata atau narasi mungkin. Ya, mungkin menambahkan ya Pak. Tadi kan dalam analisis data, kalau misalkan datanya kuantitatif, maka dihadirkan dalam bentuk tabel, informasinya dalam bentuk tabel atau grafik atau dan sebagainya. Tapi kalau informasinya dalam bentuk data kualitatif, maka disajikan dalam bentuk narasi. Gitu Pak mungkin. Nah, kan prinsip data itu ada di prinsip informasi itu data yang diolah. Prinsip data, fakta yang diolah. Prinsip fakta yang terlihat, yang teraba, yang terasa, yang tergambar, yang terjadi. Itu fakta ya. Fakta itu bisa dalam bentuk kejadian, bisa dalam bentuk kumpulan orang, bisa dalam bentuk benda, barang gitu kan, kejadian, jalan, gunung, itu adalah the fact. Bagaimana itu jadi data? Tadi kan faktanya ada mobil, ya toh? Udah, itu fakta. Datanya apa yang supaya jadi data? Apa bedanya data dengan informasi? Sok, sok. Banyak mobil. Banyak mobil itu fakta. Oke, jadikan data kumaha. Dengan menganalisisnya, Bapak. Sok. Ya, misalnya tadi kan kalau informasi itu adalah data yang telah diberikan makna ya. Jadi tadi di sini ada contoh tapi bukan mobil ya. Jadi di sini ada contoh yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi ada data hasil penelitian. Nah, informasinya itu dalam bentuk tabel, dalam bentuk bagan. Jadi data-data yang tadi terkumpul itu dimasukkan ke dalam tabel, misalnya nomor itu dari nomor 1 sampai nomor 100 karena tadi jumlah mobilnya itu 100.
Terus yang kedua itu ada jenis mobil mungkin. Nah, jenis mobilnya itu ditulis jenis mobilnya itu apa aja dan jumlahnya. Nanti di kolom selanjutnya itu ada jumlah. Nah, jumlahnya berapa? Dan itu menjadi sebuah informasi dalam bentuk tabel. Mungkin seperti itu bukan, Bapak? Dalam satu konsep. Dalam satu konsep. Dalam satu konsep, dalam satu narasi yang konseptual, artinya pikiran anak pugu tersusun. Oh. Nyari tanah, sapotong. Bagaimana itu dari fakta ke data ke informasi. Mungkin dari perapatan Rumah Sakit Cibadak tadi, Kang Krisna. Gimana, Bunda? Ya, informasinya dinarasikan dari data diambil dari rumah sakit perapatan Rumah Sakit Cibadak. Terdapat ada 10 mobil gitu. Jadi dinarasikan. Ya, siap. Oh, dalam bentuk jadi informasi itu seperti kesimpulan atau seperti apa? Saya masih ini masih liar. Iya, Pak. Liarnya. Soalnya belum sempat baca informasi. Tadi bacanya hanya sekilas. Jadi informasi itu adalah data yang diberikan makna hanya segitu pahamnya. Oke, benar. Bahwa informasi itu data yang bermakna. Gitu? Iya. Dan yang memaknai siapa? Kita sebagai peneliti. Oke, supaya bermakna si data itu harus diapakan? Bermakna. Data supaya bermakna itu? Nah, data itu bagaimanakan? Diolah. Atau diolah kumaha. Oh, ya. Mungkin tadi ada bentuk pengolahan datanya itu sebagai di pengeditan data dulu. Jadi data berdasarkan data yang terkumpul di perapatan apa tadi teh? Oh, perapatan Cibadak. Berdasarkan perabatan New York gitu naon. Ya. Jadi itu terikat ke Cibadak untuk saya tuh kan hanya ingin menegaskan ente paham dan disebut fakta, data, informasi. Kan itu mau berbicara pengolahan data. Pengolahan data itu dari data jadi informasi itu diolah, bagaimana mengolahnya gitu. Contohnya tadi pada jamaah masjid di mana itu. Budak sekolah di kampung ente data atau fakta? Fakta. Krisna? Iya, Pak. Ngalamunnya tuh budak. Kita gambarnya tuh ngalamun ini kan. Enggak, Pak. HP gambarnya tuh. Entahnya, ngalamunnya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tempuan apa di dia gambar. Enggak ngalamun. Enggak, Pak. Lagi nyoba nulis, Pak. Sekolah. Jamaah mas, hari ya gambar nudina HP saya naon ya. Tak seri ini saya tik. Jaringan mungkin, Pak. Tambah urusan sekolah, urusan harga daging, harga ayeuna lebaran, naon eta cangkoling, apa-apa silakan. Mana informasi, mana data, mana fakta. Oke. Ini data hasil ini ya Pak, berdasarkan guru-guru ya misalnya. Sok. Jadi data hasil penelitian misalnya nomor 1 itu guru atas nama A dengan jenis kelamin laki-laki dengan kode 1 yaitu tingkat pendidikannya S1 dengan kode 2 dengan pengalaman kerja 5 tahun dengan kompetensi profesional yaitu 27 dan kinerja gurunya dengan nilai 83. Itu adalah sebuah informasi bahwa guru A itu memiliki data jenis kelamin laki-laki, tingkat pendidikan S1, pengalaman kerja 5 tahun, kompetensi profesionalnya 27 dan kinerja
nya itu 85. Mungkin seperti itu Bapak, contoh informasi yang kumpulan dari data Ya, satu tuh, guru. ya, nanti Trisna, Ya Pak. supaya ente tegaskan dulu kaidah supaya jelas apa itu fakta, apa itu data, apa itu informasi. Sok kita jelaskan ada, bisa dijelaskan hubungan anak. Oh, Apa fakta, apa data, hubungannya ya Pak. Ya, fakta itu adalah fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera. Sedangkan data itu adalah kumpulan dari fakta-fakta dan informasi itu adalah kumpulan dari data-data. Trisna, Oh ya. tadi fakta dan apa? Segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia. Iya. Contohnya. Contohnya itu adalah mobil berwarna biru. Terus? Mobil berwarna biru dengan fakta terpanggoba di dunia teh fakta hukum. Oh iya di mobil ya Pak. Bentar Pak. Enggak dari mobil. Ente kan tadi ngomongnya menelancar halus pisan ngerti itu. Iya Pak. Mobil berwarna biru dengan jenis BMW yang dengan 4 kursi. Mungkin seperti itu. Itu contoh dari faktanya. Nah, data itu adalah kumpulan fakta-fakta dari yang tadi. Jadi itu fakta-faktanya kan tadi udah disebutkan. Jadi warnanya biru, terus jumlah kursinya ada 4, terus jenisnya BMW. Nah, itu ketika Trisna. Ya. Ari fakta mah cek ente sok ku saya diturutinya, diikuti di makmum. Yang disebut fakta itu adalah kejadian atau barang atau orang atau tempat atau waktu yang terindrai oleh panca indera Anda. Oke? Guys, sepakat tanya? Contoh. Contoh. Pak. Oh iya, ayeuna putus-putus ente. Enggak, Pak. Enggak ya, sok. Cek ente, fakta itu adalah sesuatu yang terindrai. Sesuatu yang terindrai itu bisa barang, bisa jelema, bisa kejadian, bisa udara, bisa angin, bisa tiis, bisa panas, itu kan terindrai ya. Itu fakta. Nah, eta teh rek dijadikeun data kumaha? Contohnya naon atuh? Contoh fakta ya. Contoh fakta aya gunung di Bandung, aya mobil di balai kota, aya jelema di bioskop, aya jelema di masjid, aya jelema di pasar, aya cabe di pasar, aya beas di pasar, aya daging di pasar, terus aya radio di imah. Nah itu fakta tuh, fakta. Kumaha jadi data? Supaya jadi data. Dengan melengkapi fakta-fakta dari yang disebutkan tadi, Bapak. Jadi dianalisis misalnya fakta terhadap gunungnya itu dari nama-nama gunungnya itu namanya apa aja, terus dari ketinggiannya apa aja dan lokasinya di mana aja gitu. Nah, itu jadi data. Oke. Ya. Jadi ada gunung di Jawa Barat. Gunung ini tingginya sekian, tempatnya di anu, kemudian di lingkungannya gini, kemudian ada orang gitu. Itu apa? Data. Data. Oke, sok jadikan informasi. Nah, itu Pak yang masih pusing informasi. Oke, namun gitu diterangkan artinya fakta mah guys, apa yang Anda kebukakan tadi. Ya. Barang, kejadian, suasana, atau apa yang terindrai. Terindrai itu apa? Terlihat, teraba, terasa kan? Itu ya. Terindrai. Mohon, Pak. Anu katempo, aya, imah, kaduruk, katempo. Nah, itu fakta. Dijadikan data. Mata, imah nu kaduruk teh. Imah nu kaduruk teh, ternyata tempat anu yang masih
Naon bedana informasi dengan data? Kumpulan data. Informasi itu data yang diolah. Mengolahnya dari- jadi apa? Siap, Pak. Jadi apa? Ada dua kata yang paling pokok dari ciri bedanya informasi dengan data. Itu ya. Nu paling pokok teh data jadi informasi, lamun data eta hiji terorganisir, dua terstruktur. Ingat ya, Trisna, ditulis. Siapa? Data itu jadi Udah, Pak. informasi. Siap. Bila data itu terorganisir atau gitu ya disebutnya, dan terstruktur. Jadi tadi mata aya mobil, tapi ku NTT guys di data mobil teh mobil sedan sakit mobil sedan ya mobil oke itu guys jadi data tah. Distrukturisasi oke. Urusan warna, urusan B atau D, urusan T, urusan S, urusan Z, itu apa namanya? Kalau mobil B itu namanya ya itunya asal kotanya ada Jakarta, ada Bandung. Itu sudah jadi informasi yang terkait dengan jumlah, warna, pokoknya ada strukturnya, ada terorganisasi. Terorganisasi tadi seperti ente tadi. Mengorganisasinya bisa 1, 2, 3 diskrit, bisa apa itu 110, ada apa lagi dibagi, ada itu tuh terorganisirnya. Pengorganisasian begitu maksudnya itu supaya jadi informasi. Nah, di bab 4 itu, di bab 4, tatkala Anda menulis bab 4A mengenai laporan realitas lapangan, Anda kemukakan faktanya, Anda olah jadi data, Anda olah jadi informasi. Itu di bab itu opat. Di bab opat teh. Antara fakta, data, informasi diolahna di dinya tah. Murid jamaah masjid musim bulan Ramadan taraweh banyak jamaah. Itu fakta tuh, banyak jamaah. Terus ku ente di kategorisasi, diklasifikasi si fakta teh. Budak awewena sakieu, budak lalakina sakitu, terus macam-macam lah gitu. Kolotna, aki-akina, budakna, awewena, lalakina, terus anu puasa, anu teu puasa, anu macam-macam. Ta si jelema teh, ta eta geus jadi data. Terus ku ente disusun. Disusun rek diskrit, rek kumaha, angka, rek menyusun asal, rek yang kumpul di situ. Tatkala ada distrukturisasi dan distrukturisasi, strukturna upamana tadi aya budak teh aya sabaraha 20, anu umur sakieu aya sakieu, umur sakieu aya sakieu, umur sakieu. Hari tadi mah aya budak aya kolot teh dina data mah. Tapi sesudah Anda diolah si data teh aya budak aya kolot, budakna teh sabaraha hiji. Terus budaknya dari umur sekian sampai sekian nusok ribut kumaha anu tenang kumaha anu geus bisa maca Quran ya. Nah, itu sudah distrukturisasi. Tatkala Anda menstrukturisasi data, mengorganisasi data, maka itu sudah jadi informasi. Yang penting itu justru kemampuan kita mengolah data jadi informasi. Supaya apa? Supaya orang bisa mengambil kebijakan. Supaya orang bisa mengambil simpulan, supaya orang bisa menilai. Dengan informasi itu maka orang bisa menindaklanjuti, menilai, menghukum, atau memberikan apa itu. Memberikan reaksi itu karena apalagi fakta orang masih blank sebetulnya suaranya.
Suara saya masih ada belum? Enggak ada. Putus-putus. Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus suaranya, Pak. Maaf. Tadi sempat nggak ada suara, Pak. Sekarang nyambung nggak? Sekarang sudah, jelas Pak. nggak? Jelas. Jelas, Pak? Oke, jelas sekarang? Prof. Oke, kalau jelas. Jelas, Pak? Sesudah sudah jelas. Kalau sudah jadi informasi, maka kemudian orang bisa bereaksi, bisa menilai, bisa menggunakan. Itu pada daerah sesudah jadi informasi. Bisa saja orang menggunakan manajemen pada saat data, artinya dia mengolah sendiri data itu. Dan data kepada keterampilan apa itu berpikir. Wawasan dari si peneliti masih yang berbeda. Data CT banyak anak nangis. Kemudian ada ibu-ibu yang cerewet ya. Itu data itu. Bapak-bapak ngobrol, itu data. Ibu-ibu cerewet, itu sudah data. Kemudian anak-anak nangis, itu sudah data. Tapi kemudian Anda jadikan informasi. Anak itu nangis karena kurang perhatian ibunya. Nah, itu sudah terstruktur itu. Kalimat itu sudah terorganisasi. Anak-anak itu nangis karena tidak mendapat perhatian ibunya, sebab si ibunya asik ngobrol dengan teman yang lainnya. Apa itu katakanlah menyaingi kekerasan obrolan si bapak-bapak. Nah, itu sudah jadi informasi. Tadi mah ada anak nangis, ada ibu cerewet, ada itu baru data. Faktanya banyak orang di masjid. Bisa dipahami tidak bedanya antara fakta, data, dan informasi? Insya Allah, Pak. Halo? Ini masih nyambung? Masih, Iya, Pak. Bapak, masih. Bisa? Insya Allah bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Dipahami? Iya, insya Allah, Bapak. Oke, coba saya akan menunjuk orang. Akan menunjuk Opik. Mana Opik Ahmad Taufik? Pik, mana Opik? Hadir, Prof. Sok, Opik. Coba beri contoh, Pik. Aina kayaan di pesantren. Ente buka pesantren, teh? Tak acan gaduh, Prof. Boga naon atuh di imah? Atau cinta tangga. Boga babaturan seberapa hiji? Seueur pamer. Boga babaturan teh di kampung ente. Seueur, Prof. Lamun kitu mah coba gambarkeun kumaha antara fakta, data, dan informasi ngeunaan rerencangan Anda itu babaturan. Sok. Sok, Pik. Baik. Cerdas dah Opik mah. Insya Allah, amin. Judul anak. Ini Prof mencontohkan dari jamaah aja ya, jamaah majelis taklim. Boleh? Sok. Nah, ya. Faktana kumaha, data Faktanya, anak kumaha, informasinya kumaha. faktanya jamaah majelis taklim di Masjid Al-Munawwaroh banyak. Banyak. Sok. Ya. Nah, itu fakta. Banyak Fakta. jamaah majelis taklim di Masjid Al-Munawwaroh. Oke. Al-Munawwaroh. Kuente Datanya- dijadikan data kumaha? Iya, baik. Datanya adalah jamaah Al-Munawwaroh terdiri dari ada jamaah bapak-bapak, majelis taklim bapak-bapak, majelis taklim ibu-ibu, dan majelis taklim madrasah atau anak-anak usia dini. Majalah majelis Pakai karakter, taklim. pakai karakter. Oh ya. Halo? Ya.
karakter. Kumaha tak karakter. Saya karakter. Ya, sok, masih terdengar. Majelis Taklim Sok, Bapak-bapak masih terdengar. ya, terdiri Majelis Taklim Bapak-bapak yang diikuti di Masjid Jami'ah Munawaroh diikuti oleh 30 orang. Ya, oke. Terus Majelis Taklim ibu-ibu setiap minggunya itu terdiri dari 100 orang. Dan Majelis Taklim usia dini atau madrasah. Guys. Ya. Dan Majelis Taklim usia dini atau madrasah terdiri dari 150 orang. Nah, itu adalah data. Oke, sok ayeuna strukturkan. Jadikan informasi. Ya. Distrukturkan, diorganisir. Kumaha tah angka 30, 100 jeung 150 distrukturkan ku ente. Aya naon tah di 30, 100 jeung 150. Bentar. Baru informasi tah. Umpamana ya. Contoh. Topik umpamanya umpamana pengajian Majelis Taklim bapak-bapak lebih sedikit dari pengajian ibu-ibu sebab bapak-bapak itu waktunya lebih banyak dipakai untuk usaha. Nah itu guys informasi. Guys saya struktur. Tina data tadi distrukturisasi. Paham tuh? Iya, Pak. Anak-anak lebih banyak sebab tiap keluarga punya anaknya banyak, di situ tidak ada KB umpamana. Umpama itu mah. Da ayeuna mah KB oge KB make keluarga berencana. Embung boga budak loba teh. Baheula mah hayang paloba-loba budak. Ayeuna mah justru pambung-bung loba budak gitu. Beda. Dah eta teh informasi mah jadi sudah masuk persepsi Anda. Karena itu bisa jadi datanya sama, informasinya beda. Umpamanya tadi, bapak-bapak 30, ibu-ibu 100, budak-budak 150. Umpamanya, ya. Nah, ente dengan itu bisa menyatakan begini, bahwa ibu-ibu itu lebih banyak jumlahnya dari bapak-bapak sebab mereka ngaji sambil mengadakan arisan. Kan beda jeung nu tadi. Iya, Pak. Nu tadi mah ibu-ibu lebih banyak dari bapak-bapak. Mengapa bapak-bapak lebih sedikit? Karena si bapak-bapak itu banyaknya usaha keluar. Gitu. Sementara pengajian harus memang ada di rumah, tidak ada kegiatan di luar. Kan beda tuh. Datanya mah sarua. Kan informasi jadi beda. Apa yang membedakan itu? Struktur berpikir. Cara mengorganisasi data. Data nama sarua siapa tuh Pak dikerumuni orang-orang di Nusa Tenggara Timur, bisa informasi oleh wartawan A dengan wartawan B beda. Wartawan A mah bisa nyebut kieu Pak Jokowi dikerubungi itu. Jadi Pak Jokowi itu berwibawa sekali sehingga datang di kota itu orang-orang berkerumun banyak. Itu informasi di wartawan A. Di wartawan B mah lain deui. Wartawan B mah Pak Jokowi datang di NTT tanpa memperhatikan prosedur kesehatan prokes. Kan beda sekali itu informasinya. Padahal datanya sarua eta-eta keneh, tapi ditafsirkan berbeda. Mengapa? Coba Yuna, jangan. Mengapa informasinya beda padahal datanya sarua? Tik, naon sabab data? Ada apa? Tik? Karena, masih mendengar, Tik? Masih, Pak. Masih. Ya. Apa yang membedakan informasi? Karena kemampuan berpikir dan kerangka berpikir orang itu berbeda, Pak. Apa yang dia lihat? Yes, struktur. Lamun dina bahasa tadi mah ayat 2 ingetkan ya, di data ke informasi teh beda teh nyaeta informasi teh data yang sudah distrukturisasi, data yang sudah diorganisasi gitu.
Jadi lamun ente guys bisa menstrukturkan data dengan pikiran ente sendiri, maka si data itu sudah jadi informasi. Aya budak cilaka di pengajian masjid. Nah, sabara urang nu cilaka teh aya tiluan. Nu cilaka teh budak mana? Aya budak awewe, aya budak lalaki, gitu kan? Tah itu data keneh. Kumaha ku ente distrukturkeun eta budak awewe budak laki nu tiluan teh jadi cilaka di tempat wudu pamana. Kira sakumaha cek pikiran ente. Santri Kira. santri tergelincir di tempat wudhu dikarenakan lantainya jarang dibersihkan dan berlumut. Itu Bisa. jadi informasi nggak, Pak? Bagus, benar. Bisa jadi informasi. Nah, cek nu sejen mah lain deui informasina teh. Aya tiluan barudak lalabu lantaran heureuy wae. Informasina teh gitu. Jadi ari ente mah nu diinformasikeunna teh tekananna kana lantaina lumut lantaran kurang dibersihkeun. Ari nu sejen mah diinformasikeunna teh heureuy wae. Ayeuna ye naon teh bensin naik. Data tah naikna bensin nu kieu sakieu, bensin nu kieu sakieu, bensin nu sakieu sakieu. Itu data diinformasikeun kumaha tah? Kira-kira cik guys, datana eta tah bensin naik, bensin A naikna 1.000, bensin B naikna 2.000, bensin C naikna 3.000. Yes, naiknya. Coba Bapak yang ada Yepi Ardianti, mana Yepi Ardianti? Iya Pak, saya Pak. Oke, Yepi, gimana? Coba oleh Anda informasikan. Bensin, Informasi apa ya? bensin jenisnya naiknya 1.000, jenis yang naiknya 2.000, jenisnya naiknya 3.000. Sok diinformasikan kumaha apa tuh? Karena ada kenaikan bensin, maka masyarakat berbondong-bondong mengantri untuk Jadi membeli bensin yang harga termurah. Oh ya, terstruktur ya. Dari data dulu ya Pak ya? Ya, itu kan datanya A, B, C, A 1.000, B 2.000, C 3.000 gitu kan ya. Contoh ini. Nah, ku ente diinformasikan ka batur kumaha tah? Kenaikan bensin dari data dari jenis bensin Pertalite misalnya Pak ya, naik menjadi naik Rp1.000 menjadi 9.000 dari harga 8.000. Dan jenis Pertamax jenis B naik menjadi 2.000 dari harga 9.000 menjadi 11.000. Dan jenis bensin C, apa ya Pak jenis bensin C? Itulah Pak ya, naik menjadi 3.000 dari harga 11.000 menjadi 14.000. Sehingga dengan adanya kenaikan itu masyarakat berbondong-bondong memborong jenis bensin A yang harga termurah. Oke, sok eta diinformasikannya. Jadi dengan kenaikan bensin itu orang beralih pemakaiannya dari Pertamax ke apa tadi nomor teh? Pertalite. Oke, eta informasi. Sok ayeuna diinformasikeun umpamana ku saha deui ku Muhammad Yogi, sok Muhammad Yogi. Nah, informasikeunna kumaha Yogi? Bensin Yogi. Ada ya Pak. Jenis C, jenis A naiknya 1.000, jenis B naiknya 2.000, jenis C naiknya 3.000. Itu sok diinformasikan ke batur atau ka naon teh kasih. Oke. Saya coba ya Pak ya. Kedengeran suaranya? Halo? Jelas. Kedengeran kan? Kedengeran. Lanjutkan. Ya. Bahan bakar minyak alami. Kumaha informasikan? Ya, bahan bakar minyak. Ya, hadir Pak. Hadir.
Ya, sok. Ya. Ulah menang wae. Ya, siapa? Bahan bakar minyak mengalami kenaikan harga dari mulai bahan bakar minyak jenis Pertalite, kemudian Pertamax dan juga misalkan Pertamax Turbo. Jenis-jenis tersebut mengalami perbedaan kenaikan. Jika minyak Pertalite itu mengalami kenaikan Rp1.000, kemudian Pertamax mengalami kenaikan Rp3.000, kemudian Pertamax Turbo mengalami kenaikan Rp4.000. Ini dikarenakan misalkan kenaikan harga minyak dari pusatnya. Mungkin seperti itu, Pak. Ngan pabeli teuing euy ente mah. Pabeli teuing informasi kenapa. Jadi data dengan informasi itu bedanya. Kalau data fakta yang terindrai gitu ya, disusun gitu. Sementara kalau informasi susunan data itu sudah terstruktur. Itu istilah terstruktur penting. Terorganisir. Jadi terorganisir mah pan aya sistematika, aya sistemik, gitu kan? Aya linier, gitu. Itu gambaran ketersusunan, gitu. Jadi kalau datanya sudah tersusun, terorganisasi, terstruktur, nah itu sudah jadi informasi. Karena itu kalau Anda bagaimana informasinya? Artinya berita yang terstruktur. Gitu. Gimana informasinya, Dek? Nah, itu yang terstruktur. Jangan bagaimana informasinya ada kerumunan, macam terstruktur, macam kakara fakta, gitu. Bagaimana informasinya? Yang mobil 2 tabrakan, kakara data. Bagaimana informasinya? Ada mobil 2 tabrakan di sana karena lampu stopan itu mati. Nah, itu sudah jadi terstruktur demikian. Oke ya. Oke, lanjutkan sekarang tesis ya. Sok, kalian nanti. Ya, terima kasih Bapak. Oke. Lanjut ke materi kedua, Prof. Iya, tadi kan Risma Trisna teh geus hararade ai nyari tanaman ngan ieu teh hararade teh maca unggul. Bapak teh hariwangna teh kieu pinter maca tapi teu ngarti. Eta unggul nu dipikir hariwang ku bapak teh sebenarnya mah. Bapak teh hayang aranjeun teh ngarti nu dibaca teh. Ciri mengerti itu apa? Bisa memberikan contoh, Bapak. Ciri ngerti itu apa? Bisa memberikan contoh, Yes. Pak. Yes. Ya, terima kasih, Bapak. Yes. Susah, Prof, buat contoh itu. Ciri mengerti itu bisa memberikan. Coba ciri mengerti tentang doa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yepi Ardianti, ciri Anda mengerti bahwa Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin itu apa ciri ngertinya? Anu sering ku Bapak dicontohkeun gini kan. Tuhnya ada hese-nya di. Itu arah resetui. Ngerti enggak bahwa kita minta kepada Allah, ya Allah jadikan saya orang bersih. Ngerti, Pak. Gitu. Itu Naon contohnya sok? yang Yepi. Jadi contohnya, ya Bapak. Sok. Contohnya naon? Ya, selalu menjaga kebersihan Bapak. Dengan kita berwudu. Sok. Itu ngajaga kebersihan mah kakarak. Menjaga wudu. Dijadikan informasi ya Pak ya. Bapak teh sok mere contoh sering pisan di mana-mana eta teh. Kita selalu kita harus selalu menjaga kebersihan. Ente itu waj'alni minal mutatahhirin. Sok kumaha? Sok sering pisan ku Bapak eta teh dicontohkeun waj'alni minal mutatahhirin teh
ulah sok ngararoko deui atuh ari pan aing ngaroko mah ngotoran kana bayah, ngotoran kana paru-paru, ngotoran kana kerongkongan, ngotoran kana hidung, ngotoran kana gigi, ngotoran kana bibir. Eta nu ngararoko teh tah. Ari ngadoa anak Gusti abdi sing janten jamin nu bersih, tapi terus tas ngadoa kitu teh bayahna di kotoran, kerongkonganana di kotoran, irungna di kotoran, gigina di kotoran ku nikotin. Eta mah sawewe jeung ngaleleceh Gusti Allah cek saya. Di kelas C iya aya kena nu ngararokon teu? Tidak, Prof. Coba Semuanya Bapak Alhamdulillah nggak ada, Prof. itu Bersih semua, Prof. Reva, ente ngarokok ke ente? Entah tuh Pak, masa kasep-kasep ngerokok Alhamdulillah, ieu. puasa. Prof, mukanya bersih-bersih semua kelas C, Prof. Pembuatan tesis kumaha sok? Dimimiti naon ka naon gitu tah. Anu ieu mah geus perumusan masalah kumaha sok? Saha eta teh? Ya. Dilanjut Kang Opik aja Pak untuk perumusan tesis, pelaksanaan tesis ya Pak. Enggak Kang Opik lanjut Kang. Opik iya geus jam 17.23 kali 20. Iya Bapak, waktunya Bapak gimana Mohon, Pak? Minggu depan saja Pak? Hah? Minggu depan saja atau dibebaskan Pak? Prof. Lanjut Opik saja sekarang. Sok, Pik. Siap, Prof. Sok, geus siap malah. Insya Allah siap Pak. Dari langsung ke rumusan masalah Pak. Ini Pak saya Iin. Main. Oh, dari penentuan judul langkah-langkah teknisnya aja. Share screen. Opik, punten Iya, untuk share screen. Bu Iin bisa share screen, saya nggak bisa nih. Yepi Ardianti. Ya, Bunda bisa share screen. Kalau di saya share screen suka lemot mah. Gimana ini? Sok atuh coba. Bentar. Opik, mana Opik teh geus aya geuningan Opik. Aya tulisan Opik. Scheduling mid isi. Ya, sebentar Prof lagi Sepik, coba tarik untuk Opik share screen. Prof, kalau untuk mengefektifkan waktu langsung ke langkah-langkah ini tesis, penyusunan tesis saja ya Prof ya. Iyalah, sok. Iya. Enggak, kalau mau pick aja. Ya kali 20 menit ayo nama wayahna. Nangkani. Sok atuh Pik. Prof sambil berjalan aja tuh. Ya, sambil berjalan aja. Ya, saya dulu ya, Pak Opik. Sok Ya. Enggak. Siap. Sambil berjalan sambil menunggu share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah dalam penulisan karya ilmiah kualitatif ya. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tema atau topik penelitian. Yang kedua, membuat kerangka penelitian atau outline. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempatnya, yang harus kita lakukan itu survei ke lapangan. Kemudian berikutnya menyusun hipotesis. Kemudian menyusun rancangan penelitian, kemudian melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Jadi metode apa yang akan kita pakai itu yang harus kita laksanakan di lapangan. Kemudian melaksanakan pengamatan, jangan lupa, dan juga mengumpulkan data
kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data, terakhir merumuskan kesimpulan dan teori. Itu langkah-langkah dalam penulisan tesis atau karya ilmiah kualitatif. Kemudian dalam pasti di lapangan itu dalam penulisan karya ilmiah itu ada terjadi berbagai hambatan, ya. Ada menurut ke halaman 6 Pak Opik, ada untuk menghindari hambatan-hambatan yang muncul di lapangan ketika kita melakukan penelitian, yaitu menurut De Porter 1999 187 ada kiat-kiat khususnya menurut beliau, yaitu yang pertama, pilihlah suatu topik, kemudian gunakan timer untuk jangka waktu tertentu, jadi supaya kita tidak istilah kita itu tidak ngaret, tidak keluar dari jadwal. Kemudian mulailah menulis secara kontinu, walaupun apa yang kita tulis itu kalimatnya aku tak tahu apa yang harus kutulis. Jadi mulailah menulis gitu. Kemudian di saat timer berjalan, hindari pengumpulan gagasan, pengaturan kalimat, pemeriksaan tata bahasa, pengulangan kembali, mencoret atau menghapus sesuatu. Jadi harus sudah pasti ya. Kemudian teruskan hingga waktu habis dan itulah waktunya berhenti. Kemudian beralih kita ke teknik penulisan tesis. Ada beberapa langkah dalam teknik penulisan tesis, yaitu yang pertama, kita menentukan latar belakang penelitian. Penelitian itu selalu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti. Masalah biasanya didahului dengan pertanyaan reflektif tentang isu-isu yang sedang hangat atau kontroversi dan menuntut adanya jawaban atau pemecahan. Kemudian dalam usulan penelitian, sebaiknya masalah ditunjukkan dengan data seperti yang tadi dibahas sebelumnya. Misalnya ada masalah tentang kualitas SDM yang masih rendah, maka perlu ditunjukkan data kualitas SDM tersebut. Misalnya lagi, contohnya lagi, kemiskinan, perlu ditunjukkan dengan jumlah penduduk yang miskin. Kemudian tentang korupsi, perlu ditunjukkan berapa orang jumlah koruptornya. Kemudian yang kedua itu fokus judul penelitian. Di sini Spadley dalam Sanafiah Faisal 1988 mengemukakan 4 alternatif untuk menetapkan fokus penelitian. Yaitu yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. 2, menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu, organizing domain. Kemudian yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk mengembangkan iptek. Yang terakhir, menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan. Contohnya, model belajar anak yang berprestasi itu bisa kita jadikan untuk judul. Kemudian yang berikutnya, bentuk rumusan masalah, masih yang tadi Pak, maaf. Kembali ke halaman sebelumnya, bentuk rumusan masalah itu berdasarkan level of explanation suatu gejala itu terbagi 3, yaitu rumusan masalah deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. Contohnya, bagaimana pola perencanaan yang digunakan dalam suatu organisasi, baik perencanaannya strategis maupun taktisnya. Kemudian yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh rumusan masalah komparatif yaitu apakah kinerja suatu organisasi berbeda dengan organisasi lain yang sejenis. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif atau hubungan.
yaitu ada rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial dengan yang lainnya. Contohnya di sini bagaimana model koordinasi, kepemimpinan, dan supervisi yang dijalankan dalam sebuah organisasi. Rumusan masalah asosiatif itu terbagi 3, yaitu hubungan simetris, yaitu adalah hubungan suatu gejala yang munculnya bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat. Yang kedua, hubungan kausal, yaitu hubungan yang berhubungan dengan sebab akibat. Dan yang ketiga, hubungan resiprokal adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam penelitian kualitatif itu, ketiga rumusan masalah tersebut saling berterkaitan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu tujuan penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Opik sendiri. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan Mamah Iin ya yang tadi sudah memaparkan. Langsung ke tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian pada penelitian kualitatif adalah untuk menangkap arti atau meaning understanding yang terdalam atas suatu peristiwa, gejala, fakta, kejadian, realita atau masalah tertentu dan bukan untuk mempelajari atau membuktikan adanya hubungan sebab akibat atau korelasi dari suatu masalah atau peristiwa. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka atau literature review adalah bahan yang tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang hendak diteliti oleh kita ya. Selanjutnya, teori dalam metode kualitatif berarti mencari gagasan, ide atau pendapat yang ditulis oleh para ahli dalam buku atau jurnal. Selanjutnya, sampel bagi metode kualitatif sifatnya purposif atau sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Sampel metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas, dan kekayaan informasi yang dimiliki oleh informan atau partisipan. Selanjutnya adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, atau disebut dengan human instrument. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus dipalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas semuanya. Contoh instrumen penelitian, kita akan mengungkapkan misalkan sejarah ya, sejarah tentang suatu tempat, maka instrumen minimal ada 2 yang harus disiapkan, instrumen observasi dan instrumen dokumentasi. Instrumen observasinya bisa ada pedoman pengamatan, pedoman wawancara, rekaman suara atau gambar, kuesioner atau tes. Contoh untuk instrumen dokumentasi, biasanya kita mengumpulkan informasi-informasi dari majalah, foto atau gambar atau video, catatan harian, benda bersejarah, buku, dan atau dari jurnal juga. Yang selanjutnya analisis data. Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis
bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkan dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut temuan atau finding. Findings adalah dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, konsep, insight, dan understanding. Semuanya diringkas dengan istilah penegasan yang memiliki arti statement of meaning. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisis data, ada penafsiran atau interpretasi data. Interpretasi data dan analisis data ini selalu berdampingan. Penafsiran atau interpretasi data merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki. Dikemukakan oleh Geoffrey Mills tahun 2000, ada beberapa teknik analisis data dan interpretasi data. Di antaranya, analisis data itu mengidentifikasi tema-tema. Dari data yang dikumpulkan, secara induktif dapat mengidentifikasi tema-tema tertentu. Dari tema terkecil dapat disimpulkan tema yang lebih besar. Yang kedua, membuat kode pada hasil survei, interview, dan angket. Untuk setiap tema ataupun kelompok, data dapat dibuat kode. Umpamanya, contohnya kode untuk perencanaan, kode untuk pelaksanaan, kode untuk evaluasi, dan sebagainya. Yang ketiga, ajukan pertanyaan-pertanyaan kunci. Dengan kata pertanyaan, siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan kunci dapat membantu mensistematisasikan data sehingga membentuk suatu kesatuan yang bermakna. Buatlah review keorganisasian dari unit yang diteliti menurut Stringer 1996. Menyarankan keorganisasian sebagai berikut: visi, misi, tujuan umum dan khusus, struktur organisasi, pelaksanaan dan masalah-masalah, isu-isu dan kepedulian dari pelaku. Yang kelima, buatlah peta konsep. Yang keenam, analisis faktor-faktor yang mendahului dan mengikuti, yang mungkin jadi penyebab atau diakibatkan oleh sesuatu hal, kegiatan, masalah, dan sebagainya. Yang ketujuh, buatlah bentuk-bentuk penyajian dari temuan. Temuan hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, peta, bagan, dan lain-lain. Yang terakhir, kemukakan apa yang belum atau tidak ditemukan. Bertolak dari data yang telah ditemukan tadi, dapat diidentifikasi hal-hal yang belum ditemukan. Selanjutnya adalah teknik interpretasi data. Yang pertama adalah memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, hubungkan temuan dengan pengalaman pribadi. Jadi penelitian tindakan sangat kaitan erat dengan pribadi peneliti. Temuan hasil analisis dapat dihubungkan dengan pengalaman pribadi peneliti yang cukup kaya. Yang ketiga, setelah menghubungkan dengan pengalaman pribadi, kita minta nasihat kepada teman yang seprofesi dan kritis gitu. Jika mengalami kesulitan menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman yang memiliki pandangan yang kritis. Yang keempat, hubungkan hasil analisis dengan literatur. Faktor eksternal yang memiliki kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli adalah literatur. Apakah makna dari temuan penelitian menurut pandangan para ahli, para peneliti dalam berbagai literatur? Yang terakhir adalah kembalikan pada teori.
Cara lain untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah hubungkan atau tinjaulah dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya, biaya yang diperlukan. Jumlah biaya yang diperlukan dalam penelitian kualitatif tergantung pada tingkat profesionalisme tenaga peneliti dan pendukungnya, tingkat resiko kegiatan, jarak tempat penelitian dengan tempat tinggal peneliti, serta lamanya penelitian. Pada umumnya, biaya 60% digunakan untuk tenaga dan 40% untuk penunjang seperti bahan, alat, sewa transportasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif. Validitas adalah ketepatan waktu, kecermatan sesuatu instrumen dalam pengukuran. Validitas desain kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai di antara partisipan dengan peneliti. Baik partisipan ataupun peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan dan menggambarkan peristiwa, terutama dalam menarik makna dari peristiwa. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Selesai Kang Opik? Jenis terakhir, tapi tidak tertera di sini, ada jenis-jenis validitas. Ada jenis atau macam-macam validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah validitas isi. Validitas isi atau content validity menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau butir dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan atau profesional perilaku sampel yang dikenai tes. Yang kedua adalah validitas konstruk, yaitu merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah validitas kriteria. Validitas kriteria itu adalah validitas empiris, ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Validitas kriteria didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden serta secara responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Yang selanjutnya, validitas muka atau face validity merupakan tipe validitas yang paling rendah signifikasinya karena hanya berdasarkan pada penelitian sepintas tentang isi alat ukur. Apabila isi alat ukur sudah terlihat sesuai dengan apa yang ingin diukur, maka dapat dikatakan validitas muka adalah sudah terpenuhi. Validitas muka disebut juga dengan validitas rendah dan validitas isi. Selanjutnya, prinsip validitas. Yang pertama, interpretasi yang bisa dipersingkat interpretasi yang diberikan pada asesmen. Yang kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen. Interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen yang valid ketika nilai atau value yang didapatkan sesuai. Yang terakhir, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika konsekuensi dari interpretasi. Ya, itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak sekali kekurangan, mohon maaf dan mohon arahan, bimbingan serta koreksi dari Bapak dosen, yaitu Bapak Profesor, untuk menambahkan dari kami. Sekian pemaparan dari kami kelompok 11. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada saya akan
Saya akan beri ulasan langsung ya, sebab ini waktunya sudah mepet, sudah Ya betul Bapak. sebetulnya, karena Anda harus Silakan, Pak. siap-siap berbuka puasa. Oke, kita lanjutkan aja. Saya kasih 5 menit atau 6 menit itu. Prinsipnya begini. Tak kala Anda menyusun tesis, yang harus sekali pertama Anda cari itu bukan topik. Tadi Mbak Iin, ya? Ibu Iin mendahulukan kepada topik, bukan topik, harus dipertegas. Yang dimaksud itu adalah, yang harus didahulukan itu adalah masalah. Yang harus didahulukan itu adalah masalah. Dalam bahasa Inggris, masalah itu the problem. Problem. What is the problem? Apa sih masalah itu? Masalah itu apa? Yang disebut masalah itu apa sih? Masalah itu yang timbul atau yang masalah itu yang timbul atau masalah itu yang timbul atau yang terlihat oleh kita? Apakah itu masalah? Masalah adalah gitu. Masalah adalah sesuatu yang timbul yang atau yang tidak yang timbul atau terlihat oleh kita yang belum terselesaikan dengan baik. Boleh menambahkan, Prof? Boleh, silakan. What do you mean with the problem? Baik, problem atau masalah adalah sesuatu yang muncul tidak sesuai dengan keadaan atau fakta atau realitas, maka itu disebut masalah. Apa? Sesuatu yang tidak sesuai dengan? Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya. Apa yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya itu? Masalah itu yang memerlukan penyelesaian, Prof. Mandi kayak kudu selesai, apa kotor, ya, jadi kudu diselesaikan. Suatu bingung ya. Masalah adalah sesuatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah itu, what is the problem? Problem is discrepancy between what should be and what it is. What should be and what it is. Discrepancy between what should be and what it is. Atau the differ, bolehlah the differ of perbedaan atau jarak antara apa yang seharusnya dengan apa adanya. Jadi perbedaan atau kesenjangan atau jarak, itu kan yang seharusnya. Seharusnya halaman kita bersih, tapi halaman kita kotor. Maka itu masalah. Seharusnya pemimpin itu pintar, pemimpin itu jujur. Ternyata pemimpin kita firma bodoh, terusnya sok ngabohong, jujur. Maka itu masalah. Umpamana, namanya umpamana. Sama pemimpin di negara mimpi, negara antah berantah. Di Indonesia nanti arah-arah ke mestinya anak usia 7 tahun lebih tinggi ketimbang anak usia 5 tahun. Usia 5 tahun lebih tinggi dari anak usia 7 tahun. Nah, itu masalah. Gitu.
mestinya Anda yang dari SMP 3 tahun belajar bahasa Inggris, SMA 3 tahun belajar bahasa Inggris, D1 5 tahun, 4 tahun belajar bahasa Inggris, jadi belajar bahasa Inggris lagi seberapa tahun, Pak? 10 tahun. Mesti nama guys bisa ngomong bahasa Inggris, tapi tidak bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, asupan guys S2, S3, guys dokter, profesor, tidak bisa bahasa Inggris ngomong mah. Nah, itu artinya masalah. Masalah itu kesenjangan. Tulis kesenjangan, perbedaan, ada jarak, gitu antara apa adanya dengan apa yang seharusnya. Bagus ada. Enggak lah ya. Jadi Kamis yang akan datang 2 orang sudah membuat proposal ya, kita seminarkan. Siapa ketuanya ini? Dari urutan pertama ya, Prof ya. Ya silakan siapa aja, 2 orang ya supaya cukup kan semuanya di sini kelasnya itu berapa orang? 22 orang. 24 orang. 24 orang. Sementara pertemuan kita kali 8 kali jadi kalau begitu suaranya putus. Oke, kita tutup sebab sudah ada. Oh ya udah, sekarang putus enggak? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum. Ustaz udah ada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Allahumma lakasumtu wa bika rizqika aftartu bi rahmatika ya rahman. Barukah sadayana. Buka bersama. Kita bukber suami udah nuelan. Buka bersama. Buka bersama online.